2015 aku browsing di Google, Pak. 2015. Oke. Marketing paling kaya. Enter. Keluar agen properti. Serius, Pak? Serius. Di Google begitu? Serius. Oh ya? Iya. Halo LB People, kita bertemu lagi, kita ngobrol-ngobrol lagi. Orang yang kita ketemu menarik karena saya mengikuti FB story-nya. Dan ternyata tiap hari, almost tiap hari ada banyak jualan. Wow, keren loh kantor nih. Padahal kantor ini kantor baru. Nah, hari ini kita mau coba ngobrol sama prinsipalnya, kita akan coba cari tahu kenapa bisa begitu. Welcome in the house, Pak Alpa. Pak Ari ya. Pak Ari, Pak Alpa. Ari. Ari ya, Ari. Tapi Alpha Realty Indonesia itu singkatannya ARI kan? Oh, oke. Iya. Itu selengean aja. Tapi betul juga, betul ya. Sih. Waktu bikin emang begitu, Pak? Oh enggak. Alpha itu kan pemimpin ya. Alpha One. Ya. Kemudian Realty Real Estate Indonesia berarti jelas arahnya kemana. Ya, kebetulan memang saya cuma 3 huruf, Pak. Jadi unik juga nih PT Alpha Realty Indonesia. Saya baru nge loh, Pak. Iya. Kalau ngobrolin nama bisa selesai seharian, Pak. Iya, betul. jadi panjang banget disambung-sambunginnya mudah. Iya. Tapi betul, Pak. Alpha Realty Indonesia Ari. The head of Alpha Ari. Ya. Itu kan the principal of Alpha Ari. The command of Alpha Ari. Ya, karena kita percaya, Pak, sebuah organisasi bisa bergerak atau tidak bergerak, bisa naik atau tidak atau turun itu karena faktor kepemimpinan. Setuju ya, Pak ya? Betul. Ya kan? Menurut Pak Ari gimana sih seorang pemimpin tuh yang baik tuh, Pak? Leader ya. Tentu saja kalau leader itu kan beda-beda ya. Ada yang mungkin kita ngobrolin yang lebih khusus spesifik kantor properti. Leadernya adalah prinsipal. Oh, oke. Kemudian kita berbicara soal leadership si prinsipalnya. Punya nggak leadership? Ya, jadi leader bisa nggak punya leadership? Kalau leader pasti punya leadership. Okay. Hanya saja levelingnya, Pak. Oh, yang berbeda-beda. Ya, ada kan orang buka kantor berangkatnya dari mana? Agen properti. Ya, kalau misalnya berangkat dari praktisi, biasanya dia udah cenderung lebih paham case di lapangan. Dia akan lebih mudah untuk mentransfer atau mendeliver apa yang sudah dia dapati, pengalamannya, mungkin jalan pintasnya. Tapi ada juga prinsipal yang mungkin berangkat dari, ya memang bukan agent, dia langsung buka kantor gitu. Karena melihat properti menarik. Ya, itu banyak sekali, Pak. Jadi kalau banyak ya, Pak ya, menurut Bapak? Banyak sekali, Pak. Menurut Bapak banyak mana yang tiba-tiba punya uang melihat properti menarik, ya udah gua bikin, sama mereka yang benar-benar dari bawah merangkak jadi agent properti? Saya belum analisis sejauh itu, Pak. Tapi sejauh dari kacamata saya, kantor properti di Bandung ini banyak. Iya. Tapi kalau prinsipal yang mungkin bisa membantu timnya growing together, kelihatannya nggak banyak ya, Pak ya? Iya. Oke. Nah, yang membantu timnya growing together menurut Bapak dia harus lahir dari agent atau dia yang tiba-tiba punya uang bikin kantor yang bagus menurut Bapak? Sebetulnya yang berangkat dari agent pun tidak menjadi jaminan, Pak. Oh, nggak jaminan juga ya? Yang paling penting adalah adaptasi dengan keadaan. Mau belajar. Terus dia meninggalkan ego. Kan banyak tuh teman-teman prinsipal kita yang kayak misalnya udah buka kantor, tapi cenderung masih kayak marketing. Gayanya? Iya. Oh ya? Iya, aku kadang prihatin. Maksudnya, sorry itu saya, karena menurut aku kalau udah jadi prinsipal kan bisnisnya udah lain, Pak. Ya, setuju. Udah beda. Nah, disitulah peran leadership. Sekarang bagaimana kita mau menjadikan orang kalau dia fokusnya ya mungkin diri ya, sendiri. ini perspektif ya, cukup buat konsumsi saya pribadi. Ya. Kelihatannya begitu, Pak. Ya. Kelihatannya jadinya saingan ya prinsipal sama agent. Kalau gitu nanti mistrust dong. Agentnya. Saya nggak tahu sih, mungkin dia bisa menghandle. Tapi kalau saya lihat di industri properti ini kan katanya sih
turnover-nya itu sangat tinggi. Ya. Ya, mungkin itu salah satu faktor utama, Pak. Oh, jadi gua backupin Iya. kalau nggak ada penghasilan gimana? Semua teori MSDM turnover tinggi itu karena kurangnya engagement. Ya, agree. Karena Jadi, engagementnya nggak ada. Dan peran engagement itu, wah sangat berat sekali, Pak. Dari perannya si leadership itu, dari perannya si leader, dari perannya si principal. Jadi pekerjaan prinsip itu sangat banyak, Pak. Kalau itu dijalanin, kalau dia benar-benar leader itu pengen timnya growth, dia harus jalanin tugas itu, sebenarnya jualan juga akan keganggu kan, nggak bisa dua begini jalan sebenarnya ya. Kelihatannya begitu, Pak. Oke. Pak Ari, ini menarik nih, makin menarik nih. Ini lebih berisi nih pertemuan kita hari ini. Pak Ari, saya mau postpone dulu itu sebentar. Saya mau belok sedikit. Pak Ari, kan tadi kita ngomong di awal bahwa ada agent yang lahir. Ada prinsipal yang lahir dari agent property, ada prinsipal yang lahir ya kalau ngelihat peluang, ngelihat potensi bikin kantor. Nggak salah itu, semua bisnis. Ya, betul. Ya, berarti kan bisnis properti menarik dong. Ya. Pak Ari yang mana dong? Saya yang pertama dong. Backgroundnya dari agent dulu? Iya. Emang agent properti Pak Ari? Agent, Pak. Oh. Aku dulu suka dagang, Pak. Asuransi pernah, otomotif pernah, motor mobil gitu ya. Pembiayaan juga pernah. Apa microfinancing? Sampai capek sama dagangan tuh, kayak misalnya gini, kan manusia tuh fitrahnya gak pernah puas. Ya. Bener dong. Ya. 2015 aku browsing di Google, Pak. 2015. Oke. Marketing paling kaya, enter, keluar agen properti. Serius, Pak? Serius. Di Google begitu? Serius. Oh ya? Iya. Oh, menarik. Nggak mikir lama, dulu aku kerja di salah satu perusahaan Asra, besoknya langsung mengajukan resign, melamar ke salah satu kantor properti. Oh, padahal Bapak masih kerja ya? Masih kerja, Pak. Gaji masih aman? Masih aman banget. Tapi Bapak nggak bisa kaya? Maksudnya pikir ada yang bisa bikin lebih kaya lagi? Iya, fitrah manusia kan gitu, ya, nggak pernah padahal puas ya. Bapak di sales juga kan? Iya. Oh, menarik, Pak. Oh, di Google kalau diklik marketing kaya properti 2015 tuh. Boleh dicoba nih teman-teman. Itu yang men-trigger Bapak untuk jalan, padahal Bapak tanda kutip bego di properti dong. Betul, saya nggak ada basic di properti. Saya kuliah manajemen, Pak. Kemudian ruang lingkup saya ya walaupun seputar pemasaran, tapi produknya beda. Properti ini produknya prestis. Kalian kita prestis. Cara jualannya juga dengan cara prestis kan, bukan dengan cara jualan saya di produk ini. Iya. Itu sangat Terus menantang. apa dong Pak yang membuat Bapak berani? Masa sih gara-gara tulisan marketing paling kaya itu agent properti, Bapak pede hanya gara-gara itu? Iya. Ya saat itu 2015 mungkin peluang usaha juga tidak seperti sekarang kan, Pak. Jadi kalau misalnya ngobrolin mau usaha, bingung usaha apa, Pak. Tapi gaji pingin gede. Ngepet, Pak. Ngepet. Iya. Ya kan? Oke. Sekarang terus kalau kita ngobrolin bisnis kan banyak lah ya. Ada yang bisnisnya berangkat dari modal gede. Setuju. Ada yang berangkat dari modal kecil tuh. Aku udah mikir sampai ke sana, Pak. Tapi 2015 itu properti lagi, kalau ngomong kondisi overall ya, meskipun saya percaya jualan mah bukan masalah kondisi, masalah dari kita. Tapi kalau ngomong kondisi kan lagi turun, Pak. Bapak berani mutusin ke sesuatu yang Bapak bego tanda kutip. Saat itu memang lagi bego properti, Pak. Saya nggak tahu properti lagi gimana. Oh, nggak tahu juga? Lagi nggak tahu saat itu. Cuman taunya marketing properti kalau jualan komisinya gede. Udah, bisa saya berangkat bikin kaya. Menarik. Oke, Bapak masuk ke kantor itu. Masuk ke kantor properti. Kenapa ke kantor itu, Pak? Atau cuma emang iklan kantor itu? Bukan? Oh, enggak juga, Pak. Aku kan kantor banyak 2015. Ya, aku kan kebetulan analisator. Jadi senang menganalisis. Kalau karakter orang-orang alpha itu kan di psikologisnya biasanya cenderung menjadi pemimpin, cenderung selalu berprestasi, cenderung bisa diandalkan. Oh, itu filosofi alpha juga gitu kali ya? Jadi aku waktu kerja di kantor yang bukan properti sebelum 2015, aku selalu berprestasi, Pak. Oke. Tapi karena mungkin aku bergabung di perusahaan yang cukup besar, nggak kelihatan. Jadi nggak kelihatan. Oke. Dari situ aku mikir, kalau kita berkarya di perusahaan besar nggak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita berkarya di perusahaan yang belum besar, mungkin akan jadi tokoh. Ya, setuju. Jadi saat itu lebih baik di kolam kecil daripada di kolam gede ya, Pak.
Jadi saya selalu mikir kebalik Pak. Ya, ya, ya. Mungkin kalau orang ingin lihat beras itu harus ada figurnya dulu. Ya. Kalau saya yang harus jadi figur. Makanya masuk ke situ. Iya. Itu kantor baru. Itu enggak. Sebetulnya itu kantor bagus Pak. Tapi lokal. Kan kalau ngebandingin sama brand yang udah punya nama, yang franchise-nya banyak di mana-mana. Saat itu aku milih kantor lokal. Yang di Dago kan Bapak ya? Iya, yang di Dago. Saya pernah presentasi di kantor Bapak loh Pak. Oh iya? Proyek apartemen di Dago. Saya nggak tahu. Spanduk saya dipasang di depan kantor Bapak tuh. Oh iya? Kita belum ketemu ya? Iya, ketemu ya. Podcast aja kita di schedule. Iya, baru ketemu sekarang. Baru ketemu Iya, sekarang. iya, Oh iya? Belum pernah nggak Pak? Rasanya 2015 Pak. 2015 aku baru masuk Pak. Iya. Mungkin nggak nge ya. 2015 aku baru gabung di properti Pak. Iya. Jadi masih junior banget loh. Tapinya nanti ya Pak ya. Nah Bapak masuk ke situ, kantornya lokal. Di Bandung nggak baru juga kan? Di Bandung kalau tidak salah sudah sejak 2008. Wah, itu kantor hebat Pak. Udah lama ya? Udah lama. Jadi kantor lokal yang sudah berdiri lebih dari 10 tahun. Oh iya? Kelihatannya udah survive dong ya? Ya, aku ngelihat lah sejauh itu Pak. Tapi ya yang sering kita lihat ya, ada yang mungkin kelihatannya rame, tapi sebenarnya mah biasa aja. Iya. Ada yang kelihatannya biasa aja, tapi sebenarnya rame. Iya, kayak zaman sekarang ya Pak, flexing. Kelihatan kaya, tapi terserah. Ya. Pak, Bapak masuk ke kantor itu 2015 dengan tanda kutip kebegoan Bapak masuk ke kantor itu dengan dasar pemikiran saya mau coba berprestasi di kantor yang masih kecil. Betul. Gitu kan. Bapak ada teman di situ Pak? Enggak. Iya benar-benar Bapak mengajukan diri? Iya, ngelamar Pak. Oh ya? Terus diundang, interview, terus dipanggil, kongres, keterima. Saya datang, training, jadi marketing, kemudian berprestasi setahun jadi leader, kemudian punya tim. Ya kita sebagai manusia fitrahnya selalu ingin lebih baik kan Pak. Selalu nggak pernah puas. Dulu benar Pak, sejalan dengan apa yang saya ciptakan. Dulu kan gaji nggak banyak Pak. Masuk properti berharap income bisa 2 digit nih. Ternyata? Mudah banget 2 digit di properti kan. Oh mudah banget, catat. Cara 2 digit mudah ya? Oke. Udah 2 digit, manusia nggak pernah puas lagi-lagi. Ingin nyoba 3 digit. Ternyata? Sangat bisa di properti. Ya, bagi RB people atau siapa yang mendengar bisa kan? Asal sangat menemukan bisa. Leader yang pas dong. Iya nggak? Saya nggak berani mengatakan itu Pak. Oke. Mungkin kembali ke orangnya juga ya. Iya. Kemudian, ya kalau udah gitu kita rasanya udah 2 digit, 3 digit, mau ngapain lagi sih Pak? Berangkat dari itu, cari challenge baru, mengganggu zona nyaman yang selama ini. Kan kalau orang kalau mau growth kan zona nyamannya harus diganggu terus Pak. Betul. Oke, saya tahan dulu ke yang zona nyaman diganggu nih Pak. Bapak waktu di situ berapa tahun Pak? 2015 sampai terakhir. Saya nggak pernah ke kantor Pak. Berapa tahun itu terakhir teh? Berarti 2021 ya? 6 tahun. Langsung lama juga ya? Iya. Oh Bapak tipe loyal. Iya Pak, harus loyal. Kita kerja harus full heart. Dan saya tuh nggak pernah kepikiran buka kantor Pak. Memang berangkatnya dari itu, dari prestasi. Setahun, saya rasanya ingin mengukur keterampilan yang lebih jauh lagi. Dikasih kesempatan jadi leader, punya tim, menjadikan tim, kemudian dia bisa berprestasi, itu kan sweet banget. Betul. Kemudian meningkatkan penghasilan. Betul. Udah di titik yang rasanya apa lagi ya yang lebih seru. Challenge apa lagi ya? Iya. Berarti Pak yang Bapak klik di marketing yang bisa bikin kaya, marketing properti, bener dong? Sangat betul Pak, saya sudah buktikan itu. Sudah buktikan sendiri kan? Saya sudah buktikan itu. Emang penjualan setahun berapa Pak waktu itu? Pas puncak-puncaknya Bapak ya? Atau gini deh, sebelum puncak, dari Bapak yang tanda kutip nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa, berapa lama Bapak jualan? Saya sebulan langsung jualan. Sebulan langsung jualan? Yang nggak ngerti apa-apa? Serius. Aku pertama masuk kantor, biasa dong, menurut teori, kan junior. Ada teman-teman yang udah dari 2010 jadi agent. Aku tanya dong ke prinsipal, kira-kira siapa nih yang jagonya, figurnya, biar aku bisa belajar. Coba datengin si A gitu. Di situ? Di situ. Ketemuin dong, ajak ngobrol. Halo A. Dulu waktu awal-awal jadi agent, gimana nih suka dukanya? Wah, saya mah 6 bulan baru bisa jualan. Wah, ini gimana? Figurnya kayak gini. Bikin lemes ya Pak? Bikin lemes Pak.
Saya nanya lagi, ada lagi nggak figur yang lain? Nah, kalau nggak itu ini. Tanya lagi ya. Tanya lagi, ada orang lain. Jawabnya? Si B. Jawabnya, Ri, kamu kan baru. Kamu kan kelihatannya kalau ngelamar kemanapun semua orang butuh kamu. Mending kamu bikin target di properti. Kalau 2 bulan gak jualan, mending kamu resign. Woi, ini keren dong. Ini lebih keren kan? Sebetulnya tapi tidak membangun. Tidak membangun. Buat saya tidak membangun. Karena saya punya ekspektasi nih ketika seseorang yang dianggap figur, ekspektasi saya adalah saya akan belajar banyak. Dia akan menceritakan dulu waktu awal saya jadi agent, saya punya komisi ratusan juta, saya transaksi sebulan berapa kali. Itu yang ingin saya dengar. Tapi ternyata, wah, gila nih. Makanya saya tidak berani mengatakan sepenuhnya tergantung leader, Pak. Ya. Karena faktor kitanya juga berperan. Iya. Nah, kalau gitu apa yang membuat Bapak bertahan dong? Bapak kan nggak dapat kata-kata positif dari mereka berdua. Iya, sekarang saya berangkat aja cuma dari modal enter marketing paling kaya. Kenapa saya harus cemen cuma karena alasan yang tidak saya lihat? Lagi pula tiap orang kan kapasitasnya beda-beda, Pak. Again, di kantor sebelumnya saya biasa berprestasi. Di sini ini challenge baru. Walaupun mungkin cerita orang begitu, cerita saya nggak gitu. Sebulan saya closing, Pak. Langsung? Iya. Bulan kedua saya liburan ke Bali. Bonus kantor? Enggak, komisi sendiri. Widih. Ya masa dapat bonus baru 2 bulan? Iya, ya berarti komisinya gede dong. Oke. Gitu, Pak. Ya, menarik. Berarti Bapak udah proof bahwa di properti bisa bikin kaya, udah dibuktikan sendiri. Dan berprestasi juga, bikin tim juga berprestasi juga, dan tiba masanya Bapak pengen challenge dong. Sebesar apa sih seorang Ari menaikkan potensi diri gitu ya, Pak? Ya. Sesudah 6 tahun menunggu itu ya, Pak? Ya, sebenarnya nggak nunggu, karena nggak kepikiran, Pak. Oh, nggak kepikiran? Kalau nunggu kan dipikirin dulu nih. Ya, Prepare-nya sangat panjang, kayak direncanakan. Oh, saya mau buka ini, tapi saya harus gabung dulu biar saya punya ilmu. Enggak, Pak. Terus kenapa dong Bapak tiba-tiba keluar? Manusia nggak pernah puas, Pak. Saya berangkat ke properti, ingin dapat komisi puluhan juta. Happen. Udah puluhan juta, ingin ratusan juta. Terjadi. Udah ratusan juta, mau ngapain lagi, Pak? Nah, rasanya saya ingin berbagi, ingin mentransfer apa yang sudah saya dapatkan selama supaya ini. Jadi orang tuh jadi banyak yang tahu. Mungkin sebagian orang menganggap profesi kita ini hanya dari cangkang luarnya aja. Banyak orang bilang kan, orang bingung apalagi pemula nih di properti. Emang jual properti gampang, siapa yang mau beli? Nggak cuma properti, Pak. Aku sering bilang pada marketingku yang awal masuk, jualan seblak aja, kalau nggak tahu caranya nggak akan gampang. Ya. Tapi begitu tahu caranya, semua produk kalau kita tahu caranya akan menjadi sangat gampang dan sangat mudah. Setuju. Nah, di fase ini berarti Bapak punya kesadaran bahwa saya udah dapat semuanya, ada waktunya saya pengen berbagi dong. Ya. Nah, berbagi kan bukan masalah duit, bagi-bagi ikoi-ikoi dong. Pak. Ya, berbagi ilmu. Nah, itu ya di fase itu. Iya. Yang tidak direncanakan, tidak diskenariokan, tiba-tiba kepikir itu dan Bapak memberanikan diri. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun lalu. Masa Covid kan? Masa Covid, Pak. Lagi pandemi. Sebagian orang, lu yakin kan akan jadi marketing loh. Ya, pasti. Iya, kan bisnisnya udah lahir. Gua udah gak mau jadi marketing. Ya. Lagi pandemi lagi, gimana caranya? Gitu. Ya, betul. Nah, sekarang orang-orang yang bilang gitu nanyain, ada locker nggak, Ri? Oh, karena mereka melihat itu. Luar biasa juga ya, Pak, 2021, dan saya lihat FB Bapak, gila. Maret ini baru mau setahun, Pak. Jadi belum setahun. Belum setahun ya? Iya. Jualan desainnya begitu. Februari ngurus legalitas, Maret operasional. Apa sih yang Bapak ajarin ke mereka? Selain pengalaman, selain caranya, kan ya tadi Bapak bilang kalau tahu caranya semuanya jadi gampang. Ya. Apa sih caranya kalau gitu, Pak, by the way? Bagi rahasia dong. Atau itu rahasia? Iya, TV aja. Kalau mau lebih lanjut, nanti boleh hubungi Pak Ari deh. Jadi, ya tadi Pak, kita udah sedikit singgung soal peran leadership. Saya hanya mencoba untuk mengoptimalkan apa yang bisa diperankan oleh leadership. Saya senang belajar, Pak. Dari siapapun saya belajar. Iyalah, S2 saya lihat. Kemudian, ya, Pak. Masih mau kuliah lagi, Pak. Aduh, mantap. Belum cukup. Saya kesini juga lagi belajar sama Bapak. Waduh, terbalik, Pak. Terbalik. Enggak lah, kalau titel rasanya. Sebelum B kan ada A dulu, Pak. Itu iya. Al, Pak. Ini B, Pak, kita mulainya. Oke.
Tapi kan kalau nggak ada di A boleh dong ke B dulu sebelum ke C. Oke. Kece ya Pak ya. Ya kan alfabet gitu kan. Iya, iya. Oke. Lanjut Pak. Singkat cerita ya aku hanya menjalankan peran sebagai Leader. peran yang seharusnya versi aku tentu saja. Aku gak bisa nyamain prinsipal di Alpha dengan prinsipal di kantor lain. Tapi kalau di Alpha ya Apa perannya Pak? saya stop jualan Pak. Wow. Ya. Wow. Orang yang biasa jual dapat 2 digit 3 digit, Bapak berani stop jualan hanya buat ngajarin mereka membantu mereka untuk berprestasi gitu kan Betul. kurang lebih. Betul. Walaupun masih banyak basic klien yang Ya, ingin ya, dilayani, ya. ya saya kasih lah. Ya, beneran Pak, stop jualan, totally stop jualan. Ya. Nggak ada perasaan Iya. sayang? Sayang maksudnya konotasinya ke income nih. Sama manusia mungkin. Ya saya berangkatnya juga bukan dari situ kan, Pak. Iya, pengen berbagi. Iya. Hmm. Dan syaratnya kalau mau gabung di Alpha adalah kalau kamu udah bisa, kamu harus gitu lagi. Ya, setuju. Semoga agent properti ini bisa tercemar dari orang-orang yang mungkin berangkatnya bukan hanya money oriented, Pak. Ya. Mendebar manfaat itu kan ya walaupun ujung-ujungnya duit, tapi ada hal-hal yang Tapi nggak, saya sepakat dengan Bapak. Hidup manusia kan diciptakan di dunia kan pasti ada tujuannya Pak. Dan tujuan Yes. itu kan bukan hanya sekedar mengumpulkan uang sebaik-baiknya. Exactly. Ya, menarik. Nggak banyak kantor yang punya pemikiran yang sama Pak. Oh ya. Kita sama Pak kantor pemikiran kita Pak. Oh gitu. Lanjut Pak. Sama. Nggak semua punya kantor seperti itu. Tapi luar biasa loh Pak. Bapak seorang yang jualan pribadi meninggalkan ini nggak gampang. Bener nggak Pak? Nggak gampang. Tapi karena Bapak dasarnya adalah pengen berbagi, nah itu cerita lain ya Pak. Iya Pak. Jadi memang menurutku bisnisnya udah beda Pak. Jadi kalau mau berbagi tapi masih pingin, Mending mending mikir. jangan ada tapinya. Ya, mending kesana aja gitu ya. Biar full heart. Wow, menarik Pak. Nggak semua loh leader seperti ini Pak. Oh ya. Ya, ini bukan lip service. Thank you. Ya, semua punya leader, tapi menurut saya the great leader ya kayak gitu. Oh, Bantu. Kan kalau kita mau naik ya harus bantu orang naik dong. Bener nggak Pak? Nah, Pak menarik ini Pak. Kalau begitu Bapak itu trip yang tipis-tipis ini kan ini, tapi itu nggak tipis Pak. Itu esensinya sebuah pemikiran, sebuah leadership gitu Pak. Bapak jalanin dong. Jalanin seperti ini. Lihat dong satu-satu yang berhasil. Puas dong Pak. Puas banget Pak. Ada dong yang kemarin kan kita tutup tahun nih. Ada yang hari ini lagi liburan di Bali. Wow, Itu dari nol bisa dapat duit di situ. Iya, ada yang dapat reward travel ke luar negeri. Itu nggak bisa dihitung sama uang ya Pak? Sweet banget Pak, sweet banget. Kemudian ya walaupun seringkali kita mendapati kan properti again Money. gede Pak. Kita misalnya lihat tiap bulan kan ada annual meeting, komisi lu puluhan juta. Royalti kita mungkin nggak sebanyak itu kan? Ya, of course lah. Lebih enak jadi agent dibanding jadi leader. Iya. Tapi tunggu dulu. Ketika kita bisa berhasil menjadikan sesuatu kan beda cerita Pak. Beda cerita Pak. Iya. Itu sweet banget. Itu puas banget Pak. Nah, Bapak masih ada waktu atau ruang untuk ngajarin yang lain di luar tim Bapak kan 19 kan sekarang? Ya. Masih ada waktu lagi untuk kalau misalkan ada yang mau join dengan Bapak? Oh tentu Pak, kita saat ini sedang open recruitment, tapi memang silakan Pak kalau mau open recruitment. This your time. Ya memang setiap kalau tahun lalu kita kuarta Pak. Kuarta. Ya, jadi setiap kuarta 1 kita rekrutmen, kuarta 2 kita rekrutmen, kuarta 3 kita rekrutmen. Kenapa dibatasi Pak? Karena saya ingin membuat kualitas Pak. Dibatasin berapa Pak per rekrutmen kayak gini? Biasanya 4. Oh ya, Biasanya Bapak benar-benar mau jadiin itu Iya, 4 sampai benar-benar jadi, baru Bapak masuk ke Iya. chapter berikutnya lagi. Betul Pak. Wow. Saya untuk dapat 4 tuh capeknya sebulan Pak. Iya, open job street, locker ID, ratusan aplikasi pelamar masuk, kemudian kita suruh dia kasih aplikasi melamar, wawancara online, dari sekian banyak itu hanya 4 yang keterima. Makanya kalau datang saya senang sekali, welcome to the club. Ya. Anda adalah orang-orang hebat dari sekian banyak aplikasi pelamar yang masuk, Anda bisa duduk di sini. Ya. Ini kan ada kepuasan. Ya. Dan hari ini lagi rekrutmen dong. Lagi. Jadi kalau teman-teman yang mau belajar jadi seorang leader, yang benar-benar mau ngajarin gitu kan, yang punya ruang dan punya waktu
Kan nggak semua leader punya Ya. kemampuan tapi punya ruang dan waktu Ya. mau ngajarin, Pak. Mungkin punya caranya masing-masing, Pak. Ya, mungkin. Nah, kemana Pak ngajuinnya, Pak? Ngajuinnya cukup buka di Aplikasi. Jobstreet atau Locker ID, biasanya ada sih iklan kita selalu muncul. Atau di nomor yang ini Pak ya, Atau nanti saya kasih misalnya, nomornya. Di nomor di bawah ini, atau bisa juga di email alparealtibandung@gmail.com. Oke. Udah gitu berarti tahapannya nanti Bapak akan filter, nanti akan interview. Betul. Betul. Tapi teman-teman ini very limited, setiap quarter hanya 4. Ya. Gitu kan? Ya. Saya kalau ngelamar diterima nggak Pak? Mumpung ada orangnya tembak. Oke, Pak Ari. Kalau Pak Andi ngelamar, langsung saya tolak, Pak. Waduh, harus ditolak. Kenapa Pak? Saya tidak memenuhi kompetensi Pak yang disyaratkan sama Pak. Saya lebih senang fresh graduate, Pak. Aduh. Kan kalau kantor-kantor lain barangkali lebih senang yang sudah jadi. Yang udah jadi. Kalau saya berpikir sebaliknya lagi, Pak. Meskipun lebih capek, tapi kepuasannya beda. Nggak capek, Pak. Oh, nggak capek Lebih juga? mudah diarahkannya, Pak. Iya. Masih gelas kosong, Pak. Iya. Sekarang udah 10 tahun jadi agent nih. Terus saya ajarin dengan sistemnya Alpha nih. Sesi mentoring sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, anggaplah sebulan, berjalan setahun. Dia udah tersistem 7 tahun dengan jadi-jadian begitu. Mana bisa? Berat. Bukan nggak bisa, tapi berat banget. Itu Pak. Itu alasan saya lebih condong fresh graduate. Oke, bagi yang fresh graduate, jangan putus asa. Jangan putus asa. Kesempatan di properti gede, bener nggak Pak? Maksud saya, jadi teman-teman untuk join di Alpha itu nggak perlu punya keterampilan khusus, nggak perlu punya pengalaman khusus. Modalnya niat. Mau, asal mau Pak. Ya. Asal mau. Kita dampingi terus sampai selesai Pak. Kita dampingi terus. Ada Pak dari nol sampai jadi jualan yang menurut Bapak ini orang bagus banget dan berprestasi di tempat Bapak? Banyak Pak. Banyak. Yang rekod di kantor Bapak nih Pak, dia bisa berapa lama dan berapa komisi atau penjualan berapa Pak? Yang dari nol berapa lama? Ada yang rata-rata setiap bulan jualan Pak. Bukan, maksudnya dari nol. Dari marketing baru sebulan jualan, 2 bulan jualan, 3 bulan jualan. Masuk langsung jualan. Iya. Masuk jualan. Penjualan terbesar dari yang baru itu Pak? Yang masih fresh graduate? Yang fresh graduate ada yang belum setahun komisinya ya puluhan juta lah Pak kalau ngobrolin angka. Wih, tapi kan itu lebih daripada gaji yang dia dapat dong. Oh, lebih banget Pak. Sekarang kalau ngobrolin sorry to say misalnya mindset orang kejar-kejaran nilai supaya bisa kerja dapat gaji, aku seringkali mengeduket yang fix itu bukan income, tapi payment. Income itu harus dibikin unlimited. Ya. Lu mau mengukur kemampuan lu di fix income itu? Ya. Salah dong. Betul. Jadi kita tuh bukan meng-create karyawan, lebih ke entrepreneur kan Pak? Ya, setuju. Tapi potensi dan peluangnya sangat jelas. Ya. Produknya berwujud. Ya. Kebutuhan primer. Ya. Menguntungkan. Coba. Event COVID juga penjualan properti gila. Jelas Pak. Kenapa saya buka kantor? Karena pada saat COVID 2020 omset saya naik 300%. Wow. Pada COVID. Ya. Oh. Pertama COVID kan Pak? Ketika orang lagi benar-benar parno. Sekarang Omicron ya parno, tapi ya sudah life must go on nih Pak. Iya. Oke. Benar loh Pak. COVID pun kita jualan. So teman-teman, listen ya. COVID nggak ngaruh. Bukan berarti penyakitnya kita abaikan, nggak sih. Sekali lagi nggak. Tetap prokes jaga. Tapi untuk pendapatan itu yang nggak ngaruh. Ya kan? Pendapatan malah naik 300 kali lipat ya Pak. 300% ya Pak. Ya. Dan yang paling benar adalah boleh nggak berguru sama seseorang yang ngerti itu dong, yang tahu polanya, yang bisa ngajarin ya kan? Tentu Pak, tentu sangat dan boleh Pak. Kantornya apa namanya Pak? Alpha Realty, Jalan Sidomukti 27 ya, Sekaluyu. Alpha Realty nomor 27. Maksudnya Alpha Realty. Panjangnya Bapak apa? Alpha Realty Indonesia. Kalau disingkat? Selalu nasi. Disingkat Ari ya, oke, gitu. Nah teman-teman sekali lagi Pak Ari bisa dihubungi, dan untuk kuartal ini dia hanya nyari 4. So cepetan hubungi Pak Ari supaya di 2022 bisa nikmatin sama-sama ya Pak ya? Ya. Dan bisa mungkin di end bisa jalan-jalan bareng-bareng kali Pak ya? Betul. Pak, terakhir Pak, buat teman-teman yang mau gabung, kira-kira yang mengencourage mereka untuk masuk properti apa nih Pak? Ya mungkin sebagian teman-teman yang belum paham produk kita ini siapa yang minat sih? Kenapa sebegitu dahsyatnya
sehingga pandemi aja omsetnya bisa naik 300% gitu. Wah, gila itu, Pak. Ya. Ya. Padahal sebagian orang mungkin lagi kesulitan. Ya kalau semua orang kesulitan, duit ada di mana, Pak? Iya. Tentu saja kalau ada yang dirugikan, pasti ada yang diuntungkan. Iya. Iya, betul. Segmen kita nggak cuma user, Pak. Iya. Mungkin sebagian user lagi terganggu. Tapi investor, Time to buy. ya, barang properti lagi murah, deposito lagi jelek. Iya, nggak ada pilihan Berarti lain mereka. kalau mau join di Alpariati, the right time sekarang dong. Ya, so cepetan hubungi Pak Ari, nomor-nomornya di bawah ini. Dan Pak Ari kalau berhasil, tolong saya diajak ngopi gitu ya. Tentu, Pak, dengan senang Kita hati. ngopi, saya mau belajar Saya selalu lagi. ada di kantor, Pak. Iya, saya mau belajar lagi dari Pak Ari supaya saya bisa jadi leader yang alpha itu loh, Pak. Oke, hari ini begitu pembicaraan kita dengan Pak Ari, prinsipal dari Alpha Property. Teman-teman silahkan segera kontak Pak Ari. Dan ini waktunya kita untuk sukses bareng di properti. Salam kolaborasi.